Ya, Tengah, kini kami hadirkan aneka peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara singkat dalam Kaleidoskop bulan Mei hingga Agustus 2024 bersama Lady Badin. Selamat bersua kembali pendengar, kami hadirkan rangkuman peristiwa yang terjadi dan menjadi topik terhangat sepanjang bulan Mei hingga bulan Agustus 2024 dalam Kaleidoskop RRI ND tahun 2024, dan kali ini Anda akan bersama saya, Lady Badin. Kita akan awali isu terhangat di bulan Mei 2024 dari Kabupaten Ngada. Wolobobo Ngada Festival kembali digelar di kabupaten tersebut. Kali ini mengangkat 3 tema utama, yakni kopi, tenun, dan bambu sebagai bagian dari upaya promosi kekayaan alam dan budaya Kabupaten Ngada. Bambu Lestari atau melalui kampus Bambu Turitobo ini partisipasi dalam kaitan dengan Festival Wolobobo. Kami menyiapkan tempat ini untuk tempat di mana semua orang boleh berdatang sini. Dan waktu itu kami melakukan kegiatan namanya Pasar Naku Betul, di mana di pasar ini berbagai macam kegiatan yang hubungan dengan bambu. Dan ada kuliner-kuliner tentu yang organik. Kemudian yang menjualnya di sini adalah partisipasi masyarakat di sekitar sini akan menjual kuliner-kuliner itu. Kemudian dari Kabupaten Nagekeo, untuk memberikan hak anak, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bajawa melakukan sidang pengesahan status anak di luar pernikahan di Kabupaten Nagekeo. Alasan yang paling pertama itu semangat jemput bola untuk masyarakat. Layanan Dukcapil itu ada salah satu produk itu pengesahan anak ya, dan masih banyak anak yang di akta lahir sebagai anak mama, padahal orang tua akhirnya menikah. Jadi anak-anak yang lahir sebelum orang tuanya menikah itu tercatat sebagai anak mama. Begitu dia sudah terlanjur dilahirkan dan tercatat sebagai anak mama, Dukcapil bisa dapat kembali di akta kelahiran sebagai anak bapak mama. Dan dari ND, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND meminta dukungan dan perhatian Pemkab dan DPRD ND terkait penanganan sampah dan kebersihan kota ND, mengingat kecilnya dana operasional Dinas Lingkungan Hidup. PLT Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten ND Kanise mengungkapkan rata-rata sampah yang dihasilkan sebanyak 30 hingga 40 ton sehari, dengan sampah terbanyak dihasilkan oleh Pasar Bongawani ND. Untuk penanganan sampah, persoalan penanganan sampah dan kebersihan kota ND secara umum, kami melihat kecilnya ketersediaan anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dalam berbagai urusan terkait dengan penanganan sampah. Saat ini perlu perhatian anggaran yang cukup besar disediakan untuk Dinas Lingkungan Hidup, karena sampai dengan saat ini Kabupaten ND belum memiliki tempat pengolahan akhir atau TPA sampah. Sementara itu pendengar, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia, Aliansi Masyarakat Madani Nasional atau Aman Flobamora, dan pegiat anti korupsi menyoroti masalah tata kelola Bank NTT yang diduga tercemar oleh tindakan korupsi dan pelanggaran berat lainnya. Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dengan anggaran sebesar 225 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan
jalan, jembatan, dan prasarana lainnya di Kabupaten Lembata memerlukan pengawasan ketat dari publik, terutama dari pers yang berintegritas dan pegiat anti korupsi. Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia, Gabriel Goa, mengungkapkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan jika proyek-proyek tersebut seringkali dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan modal besar. Mereka kerap berkolusi dengan oknum pejabat terkait, anggota legislatif, dan juga aparat penegak hukum. Mendesak kontraktor untuk meminta perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban jika ada intimidasi dan pemaksaan merampok dana proyek pemilihan ekonomi nasional oleh oknum pejabat birokrasi, oknum anggota dewan, atau oknum pejabat aparat penegak hukum. Dan pendengar, kita bergerak ke bulan Juni 2024. Perhatian seluruh masyarakat Indonesia kembali tertuju ke Kabupaten Ende, di mana Musyawarah Nasional pertama jaringan Kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno atau JKT Bung Karno sukses digelar di Kabupaten Ende dengan dikukuhkannya pengurus jaringan Kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno oleh Megawati Soekarno Putri. Musyawarah Nasional pertama yang dilaksanakan di Aula Garuda Kantor Bupati Ende pada 31 Mei 2024 lalu diikuti oleh 9 kabupaten kota dari 21 kabupaten kota yang ada di Indonesia yang masuk dalam forum jaringan kota atau kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno. Pejabat Bupati Ende dalam sambutannya yang dibacakan oleh PLH Sekda Ende, Efrem Diakon Aina, yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi, mengatakan bahwa kegiatan Munas pertama JKT ini menjadi wahana yang tepat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran guna menemukan benang merah bagaimana membangun koordinasi dan kerjasama program yang sejatinya menjadi program kegiatan bersama dalam upaya terus membumikan Pancasila sebagai buah pemikiran intelektual Bung Karno ke seluruh Nusantara. Tugas terpenting kita saat ini juga adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Lebih khusus lagi membumikan Pancasila sehingga Pancasila dapat menjadi daya magnet bagi semua komponen anak bangsa dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu pendengar, di bulan Juni 2024, ribuan umat Islam di kota Ende memadati lapangan Pancasila Ende mengikuti sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Bertindak sebagai imam utama pada pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini adalah Imam Masjid Jami Ar-Rabita Kota Ratu, Haji Muhammad Nasir, dan yang bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha di lapangan Pancasila yakni Haji Samsudin Talib SPD yang merupakan Kepala MTS Negeri Ende. Dalam khotbahnya, Samsudin Talib mengatakan di hadapan Allah manusia adalah sama, baik kaya ataupun miskin, siapapun yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, dialah yang akan dimuliakan. Haji Samsudin Talib juga mengajak umat muslim untuk tidak bangga dengan status sosial di dunia karena di hadapan Allah itu tidak berarti. Dirinya juga mengajak untuk terus menjaga persaudaraan di antara sesama umat muslim dan juga umat beragama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai rasa cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman, sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami taat tanpa reserve apa yang diperintahkan Allah tidak akan turun. Jadi, insyaallah mudah-mudahan kita semua iman dan cinta adalah bangsa dan cinta tanpa pemahaman adalah adalah pemahaman tanpa keikhlasan adalah hampa. Mudah-mudahan supaya ini dapat memberikan motivasi dan pemahaman kita mempertajam keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Dari Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Wulanggitang menghadapi dampak serius dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang mengakibatkan 8 desa terkena abu vulkanik. Camat Wulanggitang, Freddy Muat Ayeng kepada RRI menjelaskan bahwa erupsi Lewotobi laki-laki ini membuat 8 desa di kecamatannya terdampak abu vulkanik, yakni Desa Klatanlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Persiapan Padang Pasir, Desa Pululera, Desa Boru, dan Desa Nawok
Nawokote, kemudian Desa Persiapan Nawokote B, dan Desa Borukedang. Freddy Mot Aing menjelaskan akibat abu vulkanik yang melanda kecamatannya juga mengakibatkan bak penampung air bersih di desa tercemar belerang dan tidak bisa digunakan, sehingga pihak BPBD mulai menyalurkan air bersih bagi warga terdampak. Pak. Untuk desa di Bali, Kecamatan Ilebura, dan beberapa desa di Kecamatan Luanggitan yang terdampak, mereka berasal dari satu sumber mata air, itu ada di Desa Borukedang. Saya sudah konfirmasi dengan kepala Desa Borukedang bahwa air di Borukedang masih aman. Dan pendengar, di bulan Juni 2024 ini juga kabar duka cita menyelimuti Kabupaten Ende dan sekitarnya, di mana salah seorang jemaah haji Kabupaten Ende bernama Haja Fatima Abdul Hamid dinyatakan meninggal dunia di Al Sofa Hospital, Mekah, Arab Saudi pada Rabu 16 Juni 2024 pukul 7 pagi waktu Arab Saudi atau jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Informasi ini disampaikan oleh penyelenggara haji dan umroh Kabupaten Ende, Haji Muhammad Salam Daud, yang menuturkan bahwa meninggalnya almarhumah sangat mengagetkan keluarga, penyelenggara, dan semua masyarakat karena tidak ada informasi bahwa beliau ini sakit parah, di mana semenjak keberangkatan semua para jemaah haji ini dalam keadaan sehat walafiat, termasuk almarhumah yang juga merupakan jemaah haji yang paling enjoy dan rileks. Dijelaskannya bahwa pihaknya mendapat informasi sekitar jam 12 siang di hari Rabu dari Ketua Kloter, Ketua Rombongan, dan Ketua Regu bahwa almarhumah ketika pagi pada subuh sudah bangun dan mau melaksanakan sholat subuh. Namun tiba-tiba beliau pingsan dan diupayakan dari pihak medis diantar ke Rumah Sakit Al Sofa Mekah untuk penanganan lebih lanjut. Namun Allah berkehendak lain dan beliau dinyatakan meninggal dunia. Kami sebagai petugas langsung saat itu informasikan kepada pihak keluarga dan sore hari sekitar jam 5 sore menuju ke Pukumbara untuk menyampaikan berita duka itu. Haja Fatimah Abdul Hamid ini meninggal di Mekah pada hari Rabu tanggal 19 dan dikebumikan pada tanggal 20 pada subuh waktu Arab Saudi. Sementara itu, masih dalam suasana penerimaan peserta didik baru, Ombudsman NTT membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan berbagai permasalahan selama proses penerimaan peserta didik baru tahun pembelajaran 2024-2025. Posko ini melayani pengaduan untuk jenjang SD, SMP, madrasah, serta SMA, SMK, CNTT yang berlangsung dari 19 Juni hingga 10 Juli 2024. Kepala Ombudsman NTT Darius Bedadaton menjelaskan permasalahan yang dapat dilaporkan meliputi pungutan liar untuk pengadaan seragam, iuran, dan pungli lainnya, kurangnya sosialisasi PPDB, kendala aplikasi pendaftaran, masalah sonasi seperti penggunaan kartu keluarga, serta lambannya proses verifikasi. Selain itu, laporan dapat mencakup siswa titipan, penerimaan jalur prestasi atau afirmasi yang tidak sesuai ketentuan, dan masalah sarana prasarana, serta penambahan rombongan belajar. Pendidikan dasar menengah ini adalah hak bagi seluruh warga negara dan aksesnya harus dimudahkan tanpa diskriminasi bagi semua anak-anak kita. Permasalahan utama PPDB yang kami temukan setiap tahun ini pelanggaran juknis terkait jumlah rombongan belajar di masing-masing sekolah. Dan dengar, di bulan Juli 2024 masih diwarnai dengan informasi terkait bencana letusan gunung berapi Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mulai menyalurkan bantuan logistik kepada warga rentan yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bantuan dari BPBD Kabupaten Flores Timur tersebut diberikan kepada warga terdampak erupsi Lewotobi laki-laki dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan juga anak-anak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Flores Timur, Avelina Halan, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut telah dilakukan kepada 8 desa terdampak di Kecamatan Wulanggitang dan 2 desa di Kecamatan Ilebura. Untuk desa di Bali, Kecamatan Ilebura, dan beberapa desa di Kecamatan Wulanggitang yang terdampak, mereka berasal dari satu sumber mata air, itu ada di Desa Borukedang. Saya sudah konfirmasi dengan kepala Desa Borukedang bahwa air di Borukedang masih aman, hanya karena di desa ini kan mereka di musim-musim mereka pakai bak penampung
baru didistribusikan ke rumah warga. Sementara itu pendengar, sebanyak 61 jemaah haji asal Kabupaten Sika tertahan di Kupang akibat pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Kepala Kemenak Sika Yosep Rangga Kapodo menjelaskan bahwa pembatalan tersebut akibat dari dampak erupsi Lewatobi sehingga Bandara Franseda Maumere tutup dan jemaah haji dipulangkan via Bandara Guayang Tanah Larantuka. Pesawat tidak terbang karena alasan yang memang tidak bisa dihindari oleh penerbang. Dampak erupsi gunung api dari Lewatobi laki-laki besok siang tanggal 19 jam 11:05 akan tiba di Guayang Tanah jam 11:55. Dan di bulan Juli 2024, program imunisasi polio serentak di seluruh Indonesia diluncurkan. Di Kabupaten Ende, 35.000 anak menerima imunisasi polio. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Dr. Aries Dwi Lestari menyatakan bahwa imunisasi polio di Kabupaten Ende direncanakan dilaksanakan dalam 2 putaran, dengan putaran pertama berlangsung sejak 23 Juli hingga 29 Juli 2024 dan putaran kedua pada 6 hingga 17 Agustus 2024. Dr. Aries menjelaskan bahwa program ini mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan dan telah disusun dengan matang untuk memastikan efektivitasnya. Sasaran kita sebanyak 35.602 anak di 21 kecamatan dengan sasaran umur 0 sampai 7 tahun. Sebenarnya vaksin polio itu kan vaksin rutin 1, 2, 3, 4 bulan. Jadi harus 4 kali anak-anak itu. Jadi selain rutin, kenapa tiba-tiba kita ada pin polio? Itu keadaan luar biasa benarnya di Indonesia. Dan pendengar, di bulan yang sama, polemik raibnya uang 3 miliar rupiah di RSUD Ende masih menjadi topik terhangat di masyarakat. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ende, Dr. Esther Jelita Puspita mengungkapkan adanya dugaan hilangnya uang 3 miliar rupiah tersebut di rumah sakit dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Ende. Dalam rapat tersebut, Dr. Esther jawab pertanyaan Ketua DPRD Ende, Ferry Taso, dengan menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki keberadaan uang 3 miliar rupiah yang hilang tersebut. Terkait juga penyalahgunaan keuangan sebesar 3 miliar. Untuk hal ini kami sudah melapor kepada Bapak PJ Sekda dan arahan Bapak PJ Sekda saat itu untuk kami membentuk tim internal rumah sakit untuk melakukan identifikasi. Selanjutnya, setelah kami melakukan identifikasi, kami akan bersurat ke inspektorat untuk dilakukan audit. Dan kita menuju ke bulan Agustus 2024. Perhatian publik kembali tertuju ke Kabupaten Ende, di mana proses tabisan Uskup Agung Ende terpilih, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD, yang berlangsung pada Kamis 22 Agustus 2024 berjalan dengan aman, sehingga prosesi tersebut berlangsung dengan hikmat dan penuh dengan rasa persaudaraan. Ribuan umat memadati pelataran gereja katedral dan ruas jalan katedral serta jalan Yosudarso untuk mengikuti prosesi misa pentabisan Uskup Agung Ende. Uskup Denpasar Monsinyur Sylvester San dalam khotbahnya mengutip moto tabisan Uskup Paulus Budi Kleden SPD, yakni peliharalah kasih persaudaraan, bahwa moto tabisan tersebut dapat diartikan secara harafiah bahwa kasih tidak akan berhenti dan berkesudahan. Melalui moto tersebut, Uskup Denpasar mengajak seluruh umat untuk menjalani hidup praktis yang berkenan kepada Tuhan dengan antara lain memelihara kasih persaudaraan. Memang kasih dasar membangun persaudaraan. Sebaliknya persaudaraan haruslah dibangun di atas dasar kasih. Tanpa kasih, persaudaraan bisa berubah menjadi pertikaian, konflik dan permusuhan. Hilangnya kasih, hilang pula persaudaraan itu. Dan kasih persaudaraan itu harus dibangun di atas dasar kasih. Sementara itu, di bulan Agustus juga, 22 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur ditangkap oleh pihak kepolisian dan imigrasi Malaysia. Penangkapan ini kembali menyoroti isu migrasi non-prosedural dan perdagangan manusia yang kerap menimpa warga Indonesia, terutama dari NTT. Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia,
dan Ketua Advokasi Masyarakat Sipil mengungkapkan keprihatinannya terhadap kejadian ini. Gabriel juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan sosialisasi terkait pencegahan perdagangan manusia dan migrasi aman di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Gabriel Goa, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kembali penangkapan jika kepolisian Raja Malaysia melakukan sidak. Ada dewasa dan anak-anak, tapi ini kan baru yang ditangkap maksudnya di wilayah daerah Penang ya. Ini belum lagi nanti di wilayah lainnya. Kalau tiba-tiba kebijakan polisi di Raja Malaysia dan migrasi akan melakukan sidak, maka itu akan banyak lagi. Dan pendengar, di bulan Agustus masih juga menjadi sorotan tentang penanggulangan bencana erupsi Lewotobi laki-laki. Ribuan atap rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Ilepura dan Wulanggiteng rusak akibat erupsi gunung yang tidak kunjung berhenti. Selain itu, rusaknya atap rumah warga juga dihantui ancaman banjir lahar dingin dari Gunung Lewotobi laki-laki. Jumlah atap rusak yang belum bisa dipastikan ini membuat warga berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meringankan ribuan warga yang terdampak erupsi. Akhir ini keadaan rumah kami semua pada bocor karena sangat tertimpa debu vulkanik yang sangat banyak, dan itu sangat mempengaruhi keberadaan rumah kami. Seng-sengnya pada rusak, dan itu juga sangat kami rasakan karena memang dalam waktu situasi yang masih sedang debu vulkanik turun ini, itu artinya bahwa kami akan mengalami pada satu saat itu kalau ketika hujan turun pasti kami tidak akan bisa mendiami rumah yang kami tempati karena memang seng-seng sekarang sudah pada lubang atau bolong semua, dan itu untuk memperbaikinya itu sangat sulit karena memang itu sangat rusak berat, sehingga paling tidak kami mengharapkan untuk peran perhatian dari pihak-pihak terkait untuk. Sementara itu di bulan Agustus genderang perhelatan Pilkada 2024 kembali bergulir dan Kepolisian Resor ND sukses melakukan pengamanan tahapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ND pada Pilkada 2024 di KPU ND. Polres ND didukung oleh Kompi Batalion B Pelopor, Kodim 1602 ND dan Satpol PP menurunkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ND masa jabatan 2024-2029 baik secara terbuka maupun tertutup. Kepala Bagian Operasi Polres ND AKP Safrudin yang memimpin pengamatan kepada RRI menyatakan bahwa personel gabungan dari TNI, Polri dan instansi lainnya disiagakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum selama tahapan pendaftaran calon peserta Pilkada ND. Langkah ini merupakan bagian dari operasi Mantap Praja Turangga 2024. Untuk Polres ND 100 personil, Brimob 20, ditambah lagi dengan yang kemarin di 31 semuanya. Kemudian dari TNI Kodim itu 25, kemudian dari Angkatan Laut 4, Angkatan Udara 2 dengan PM. Dan pendengar, di akhir bulan Agustus, Komisi Pemilihan Umum KPU ND telah menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Ben Boy di Kota Kupang sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Penunjukan ini dilakukan sebagai salah satu syarat pendaftaran calon dalam Pilkada 2024 mendatang. Ketua KPU ND Wilhelmus Hermantolose menjelaskan bahwa penunjukan RSUP Dr. Ben Boy berdasarkan regulasi PKPU nomor 10 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 dan mencakup semua putusan Mahkamah Konstitusi. RSUP Dr. Ben Boy menjadi satu-satunya rumah sakit yang memenuhi 13 kriteria yang ditetapkan kelayakannya sesuai dengan petunjuk teknis dari KPU RI. Dan Hermantolose menjelaskan penunjukan RSUP Dr. Ben Boy ini sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai di rumah sakit tersebut. Kita juga kemarin melakukan tahap penandatanganan kerjasama karena merujuk di keputusan 1090 terkait dengan
pelaksanaan teknis pemeriksaan kesehatan kita penandatangan dengan rumah sakit Ben Boy karena satu-satunya rumah sakit yang memenuhi syarat. Pendengar, demikianlah rangkaian isu hangat sepanjang bulan Mei hingga bulan Agustus tahun 2024 dalam Kaleidoskop pada hari ini. Saya Lady Badin dan pengarah acara Rovinus Sula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.